Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak semangat banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan sahibul wilayah, yaitu yang pertama Ibu RW. Alhamdulillah beliau mewakili kepengurusan daripada RW 09. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, sukses selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sahibul wilayah untuk wilayah kita, yaitu RT 01 RW 09, yang dalam hal ini adalah ketua RT 01, yaitu Bapak Ustadz Budi Lafian. Mudah-mudahan dia juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam memimpin kita. Tegas kalau bisa ya, dan mudah-mudahan continue ke depan, lebih sukses lagi, lebih baik lagi. Amin, ya rabbal alamin. Para sepuh dan bini sepuh ya, dalam hal ini diwakili oleh Pak D Min dan juga Bapak Parianto. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para tamu undangan, wabil khusus Ketua RT 011 Bapak Bepi ya, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap mereka yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan satu bentuk permohonan maaf, karena biar bagaimanapun kita adalah manusia. Khilaf, salah, bahkan dosa pasti ada pada diri kita. Atas nama pribadi dan juga keluarga besar, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ikhlas ya Pak? Ibu, maafin ya. Kita semua saling memaafkan. Mudah-mudahan posisi kita masih kosong. Jangan saling menghina ya, jangan saling mencaci. Jaga kerukunan di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang eratlah pada tali Allah dengan cara bersama, dan jangan bercerai-berai.
Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat pertanyaan ya yang dilontarkan oleh salah seorang jamaah dalam sebuah kajian umum. Ini jamaah simple Pak, Bu. Itu dia kesel sama yang namanya setan. Gudeg banget kalau orang Betawi bilang. Ibu kesel nggak sama setan, Bu? Diam. Apa ibu temannya setan? Bapak kesel nggak kira-kira sama setan? Nggak kelihatan, jadi mau bilang keselnya juga susah. Ya, kenal nggak nama yang setan, yang namanya setan? Hah? Setan Dian Sambel. Kenal nggak? Hah? Nggak kenal karena kita belum pernah ketemu. Ya belum pernah kenalan. Tapi yang nama setan ada pada diri yang namanya manusia. Ini seorang jamaah bertanya, Beb, nih kebetulan gurunya seorang habaib. Saya ini mangkel banget sama yang namanya setan. Itu setan kalau ketemu saya pengen patahin tuh tulang punggungnya. Jangan ke sini, Tat. Ya. Jangan ke sini, Tat. Mukanya ke Pak Yono, katanya Pak Yono setan. Ya Allah. Bu, ini ilmu, ya Pak ya. Antara manusia dengan setan itu ada hijab. Ya nggak bakalan bisa manusia melihat setan. Tapi yang namanya setan mampu melihat bahkan mengganggu yang namanya manusia. Ada hijab. Jadi kalau ada orang yang bilang ketemu kuntilanak, ketemu setan itu bohong. Cuma halusinasi. Gak pernah. Saya dari kecil sampai umur sekarang ini gak pernah nemu yang namanya setan. Ibu udah pernah ketemu yang namanya setan, Bu? Hah? Pernah nggak? Setan kepala hitam. Setan rambut. Ada setan kepala hitam. Ini mic-nya udah cukup nih. Hah? Jelas nggak? Jelas. Ntar jangan sampai gagal paham nih. Kenapa kok Pak Irwan baru mulai ceramah cerita tentang setan malam minggu, ya? Baik. Ini jamaah mangkel banget sama yang namanya setan. Beb, kalau saya ketemu yang namanya setan, saya pengen patahin tuh tulang punggungnya. Ya, kalau Bapak kenal istilah tulang punggung itu kan adalah sangat penting. Ya, Ibu kenal Bapak sebagai tulang punggung di rumah. Ya, itu artinya vital, punya yang namanya tanggung jawab. Kalau tulang punggungnya mati, udah total semua habis. Betul? Ini jamaah kesel, mangkal, dengki banget namanya yang namanya setan. Pengen saya patahin tuh yang namanya tulang punggungnya. Allah karim. Kita belum jawab nih pertanyaannya. Bagaimana caranya bisa dia patahkan tuh tulang punggungnya yang namanya setan. Laknatullah. Saya ingin menyampaikan satu pembelajaran tentang ilmu. Ya. Dikutip dalam kitab Duratun Nasihin dari Wahab bin Munabih. Ini bicara soal ilmu, Bu. Ya. Kalau kita pernah melalui yang namanya hari kemenangan. Tanggal berapa tuh hari kemenangan kemarin? Tanggal 1 Syawal. Beliau menyampaikan satu makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Wahab bin Munabih dalam satu makna hadis Rasul? Ya. Inna iblisa la'natu alaihi la'natullah. Sesungguhnya iblis la'natullah alaihi. Kenal nggak yang namanya iblis? Bu, setan aja nggak kenal, Pak Ustadz, apalagi iblis. Tahu yang namanya iblis itu siapa? Iblis itu komandannya setan. Iblis itu panglimanya setan. Dedengkotnya setan, rajanya setan. Itulah namanya iblis. Inna sesungguhnya alaihi la'natu, yang namanya iblis laknatullah, iblis yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iblisa alaihi la'natu, sesungguhnya iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasihu fi kulli aidin. Ini iblis pada tanggal 1 Syawal, itu di hari kemenangan umat Islam,
Pada saat mereka orang-orang Islam mengumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu iblis godok banget, teriak dengan teriakan yang begitu kerasnya, begitu kencangnya, yasihu, dia teriak. Kalau aja teriakan iblis ini didengar oleh kupingnya manusia, genderang kupingnya atau telinganya manusia itu bakalan pecah, Bu. Itu setiap tanggal 1 Syawal. Hingga mereka prajurit-prajurit iblis. Siapa prajurit-prajurit iblis nih? Yang namanya prajurit-prajurit iblis, yang namanya adalah setan. Anak buahnya iblis, setan. Berkumpul di sisinya iblis laknatullah alaih. Mereka berkumpul di antara setan-setan itu ada yang namanya raja setan, yaitu iblis laknatullah alaih. Ya, ini yang namanya setan, prajurit iblis berkata, ya Sayyidana, wahai Tuhan, ma'agdawaka, ada apa sampai Tuhan begitu berteriak dengan teriakan yang sangat keras, benci, murka Tuhan, ada apa? Kalau saja ada orang yang dibenci, kalau ada orang yang buat Tuhan menjadi benci karenanya, kami katanya, ya, kami yang akan memporak-porandakannya. Nahnu nukassiruhu, kami yang akan menghancurkannya, wahai Tuhan. Bu, masih mau denger nggak nih cerita? Panjang masih, ini jangan sampai gagal paham, ya. Ini setan laknatullah berkata di hadapan iblis, rajanya, dengkotnya setan, bahwasanya mereka anak buahnya iblis, anak buahnya setan, mau ngancurin tuh orang yang membuat murka iblis laknatullah. Selamat datang Pak RW dan juga pasukannya. Alhamdulillah. Ya kita harus ta'zim lah. Ya harus hormat. Lanjut. Ya. Iblis laknatullah alaih pada hari raya Idul Fitri, dia marah, dia murka, sampai setan laknatullah mengajak teman-temannya, prajurit-prajuritnya untuk menghancurkan siapa yang membuat iblis laknatullah alaih berteriak dengan teriakan yang teramat sangat keras dan kencang sekali. Apa kata komandan setan laknatullah ini? Iblis laknatullah katakan, la syai'a, tidak ada wahai prajuritku, walakinnallaha, akan tetapi pada hari ini Allah Subhanahu wa taala qad ghafara li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini sungguh qad ghafara, umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya umat Islam di hari raya Idul Fitri diberikan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Islam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini iblis, ya, setan laknatullah alaih, gedeknya minta ampun, marah murka minta ampun. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala di tanggal 1 Syawal, ya, Allah gelar tuh yang namanya bendera kemenangan. Tapi jangan salah Pak, Bu, ini ultimatum buat kita semuanya, bahwasanya di tanggal 1 Syawal iblis laknatullah dan prajurit-prajuritnya juga mengibarkan bendera. Ini baru kali ini gue ceramah begini nih. Mic yang bener. Kenapa nggak pakai mic yang Pak RW kemarin, Pak? Hah? Oh, dipakai. Ya. Ceritanya setan. Nih setan dengar kali ya, dikerjain jadinya. Baik. Ya, digedek banget sama Ustaz Irwan kali ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya, oke, kembali. Ya. Iblis laknatullah alaih pada tanggal 1 Syawal, di mana umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
diampuni dosa umat Islam. Lantaran apa? Lantaran hadirnya bulan Ramadan, dikerjakannya puasa Ramadan, semua ibadah di dalam Ramadan. Maka keluar dari Ramadan, umat Islam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kibarkan bendera kemenangan, maka iblis laknatullah hari itu pada tanggal 1 Syawal juga mengibarkan bendera permusuhan buat yang namanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih Pak, pertama ilmu, ya. Jadi jangan dibilang umat Islam setelah Ramadan usai dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bakal lagi diganggu sama iblis laknatullah dengan prajurit-prajuritnya yang namanya syaitan. Walakin Allah, akan tetapi sesungguhnya Allah qad ghafara li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhil yaum. Hari ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku murka. Jadi murkanya iblis lantaran diampuni dosanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikum, ayo kumpul. Ini iblis laknatullah ngajak kumpul prajurit-prajurit setan. Udah lagi ngumpul Pak, ya. Udah lagi kumpul, pokoknya datang semuanya kumpul di sini. Antas goluhum, ganggu tuh yang namanya umatnya Muhammad. Antas goluhum billadati, ganggu umatnya Muhammad dengan kelezatan, dengan kenikmatan yang namanya makanan. Wasyahawat, nafsu syahwatnya manusia ganggu. Wasyurbil khamar, ajak lagi tuh yang suka minum minuman keras, ajak lagi supaya dia mabuk lagi, supaya dia murka lagi. Allah Subhanahu wa taala umatnya Rasul murka. Ya Allah Subhanahu wa taala murka kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Bu, perhatikan makna di sini. Antas goluhum bil ladzati wasyahawat wasyurbil haram. Ya. Perhatikan. Nih, yang namanya ilmu, ya. Kalau saja umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 1 Syawal dikibarkan bendera kemenangan dengan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka iblis saat itu dengan prajurit-prajuritnya, para setan laknatullah juga mengibarkan bendera peperangan. Artinya umatnya Rasul akan berhadapan dengan musuh yang sangat jelas, yaitu setan laknatullah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuhmu yang teramat sangat jelas. Paham gak sampai di sini? Insyaallah. Insyaallah. Antas galuhum bil ladati wasyahawat usur bil khamar. Ya, ganggu umatnya Muhammad dengan kelezatan, dengan kenikmatan makanan. Ganggu umatnya Muhammad dengan apa? Dengan yang namanya syahwat, nafsu, zina dan lain sebagainya. Dan ganggu umatnya Muhammad dengan yang namanya minuman keras. Allah karim. Untuk apa? Untuk datangnya murkanya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mulai di tanggal 1 Syawal iblis mengibarkan bendera kemenangan agar Allah kembali murka kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu nih. Ya. Tugas kita menjaga benteng pertahanan kita agar yang namanya setan jangan sampai tembus mengganggu kembali kita. Kembali kepada pertanyaan tadi, Beb, saya ingin patahkan tulang punggungnya yang namanya setan laknatullah supaya dia nggak berkutik lagi ngadepin kita. Kuncinya satu Bu, perhatikan. Ibu kalau sudah menghadapi satu dilema tentang cerita kehidupan, baik itu yang namanya makan, kekurangan makan, miskin, kurang uang, kurang apalagi semuanya, ya. Kedua, ibu diganggu dengan yang namanya syahwat, bapak diganggu dengan yang namanya nafsu syahwat, ditambah lagi diganggu dengan yang namanya transaksi kehidupan budaya masyarakat anak muda sekarang dengan notabene minuman keras. Maka baca nih jawaban seorang Habib. Ya, apa jawabannya Habib? Beb, kalau saya pengen patahkan tulang punggungnya setan laknatullah, bagaimana caranya? Ini pertanyaannya. Ya, jawabannya adalah kita minta sama Allah agar Allah matikan kita dalam husnul khotimah. Mati dalam keadaan yang baik.
baik iman kita, baik ibadah kita, baik akhlak kita, baik moral kita, bahkan baik kehidupan kita semuanya. Paham sampai di sini? Insya Allah. Kuncinya untuk melawan setan laknatullah, maka minta sama Allah satu ketetapan agar ditetapkan iman, ditetapkan ibadah kita, Islam kita ditetapkan. Lantas kemudian minta pertolongan bahwasanya kehidupan kita harus dihiasi dengan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Ya, ibu sering kali tuh minta, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Enggak usah jauh-jauh, Bu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya, sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nih, lapat yang ibu minta, doa ini yang ibu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalimat yang keluar dari mulut kita, Allah angkat, Allah ridho, maka ibu akan ditetapkan menjadi manusia yang penuh dengan nilai kebaikan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kuncinya gitu, ya. Kalau dalam dilema kehidupan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, menghadapi cerita tentang kehidupan, maka perbanyak tuh zikir itu. Ya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Atau dalam sujud kita minta tuh, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Kita nggak pernah tahu lisan mana yang keluar dari mulut kita, dawam mana, ucapan mana, doa mana yang keluar dari mulut kita yang kemudian Allah ridho. Angkat tuh yang namanya doa kita menjadi doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci. Apa sih sebenarnya yang harus dijaga oleh umat Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita. Nih, kita perhatikan apa yang ada dalam diri kita. Pertama, jaga badanmu dengan puasamu. Ya, 4 hal yang menyebabkan adanya sebuah kekotoran dalam diri kita. 4 hal yang mampu dibersihkan oleh 4 hal. Yang pertama, jaga badanmu, bersihkan badanmu dengan puasamu. Yang kedua, ya, bersihkan hartamu dengan zakatmu. Yang ketiga, bersihkan hatimu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ya, yang keempat, kalau sudah badan dijaga, harta dijaga, hati dijaga, jaga jiwamu, jaga akhlakmu, jaga pribadimu. Untuk apa? Perkara yang namanya dosa. Artinya apa? Bersihkan dosamu dengan yang namanya istighfar. Mohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jam saya dikasih bicara? Biar simpel aja. Ya, pertama yang perlu dicatat, setelah dapat kemenangan, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tenang-tenang aja. Ya. Kenapa? Karena di depan mata yang kita hadapi bukan lagi musuh yang kelihatan, tapi musuh yang mampu melihat kita dan kita tidak mampu melihatnya, yaitu setan laknatullah. Yang kedua, tugas kita setelah 1 bulan Ramadan penuh, bukan hanya itu saja, tapi kita berhadapan dengan 11 bulan di depan. Artinya banyak gangguan dalam nuansa keimanan kita, kehidupan kita, bahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang pertama, ya, yang pertama, jaga badanmu, bersihkan badanmu dengan puasamu. Artinya apa? Ini badan kita, maaf, ya. Sekali lagi kita saling menasihatkan, saling memberi nasihat tentang kebaikan. Tumbuh kembangnya manusia itu karena adanya faktor makanan dan minuman. Kalau makanan yang dimakan adalah makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah minuman yang diminum adalah minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga. Ya, bersihkan semua itu dengan yang namanya puasa. Karena ada 2 kemungkinan. Kotornya manusia, badannya kotor manusia karena pertama kotor karena penyakit. Yang kedua kotor karena dosa. Maka hapus, bersihkan badanmu dengan puasamu. Ada banyak puasa nih ya. Ada puasa Senin Kamis. Ada puasa yang namanya puasa Daud. Hari ini puasa, besok lusa berbuka. Ada yang namanya puasa Yaumil Bid, puasa di pertengahan bulan 13, 14, 15. Ada yang namanya puasa lanjutan setelah Ramadan, yaitu puasa Syawal.
tinggal tergantung kita. Kalau kita mau menjaga badan kita agar tetap bersih dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersihkan badanmu dengan puasamu. Kemarin kita sudah berupaya. Kalau kemarin itu sunnah, sekarang jadi wajib hukumnya. Kalau puasa sunnah sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka sudah datang puasa wajib dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa dengan yang namanya bulan Ramadan. Ya, untung Bu umatnya Muhammad dapat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti nabi-nabi yang lainnya. Keluar dari Ramadan setelah melaksanakan ibadah puasa, maka diampuni dosa kita, dibersihkan tuh badan kita. Namanya puasa menyehatkan, namanya puasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merugi orang yang ketika Ramadan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari Ramadan dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa? Mereka yang datang Ramadan gak puasa. Mereka yang datang Ramadan gak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Rugi. Ya, makanya ada satu makna istilah dalam satu makna hadis ini sahih ya. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Siapa orang yang berpuasa karena Allah, ihtisab karena perhitungan, maka dosanya yang telah lalu dan akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan umatnya Rasul. Bersihkan badanmu dengan cara puasa. Puasa sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan puasa wajib telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untungnya umat Islam. Makanya iblis gedek banget sama kita. Ya, ketika Ramadan digelar, mereka umat Islam, umatnya Muhammad, dia puasa Ramadan, dia ibadah di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, masuk 1 Syawal, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan keselnya, murkanya iblis, laknatullah alaihi. Makanya kalau dibilang antas galuhum, ganggu tuh umat manusia dengan apa? Bil lazati, dengan kelezatan nikmatnya makanan di hari raya. Maaf nih ya, sedikit ilmu lagi. Kalau hari raya banyak ketupat yang tercecer, banyak ketupat yang terbuang, banyak kue bolu yang berhambur-hamburan. Ini fakta loh Bu. Ya, di sana tuh ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an dalam surat Ar-Rahman telah menegaskan 33 kali dibaca nih ayat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Kita lebih banyak mendustakan nikmat Allah. Kadang makan ketupat, ketupatnya basi dibuang begitu aja. Ibu nih, hati-hati. Masak garam tercecer, masak gula tercecer, jangan dibiarin. Kuncinya apa? Istighfar sama Allah. Astaghfirullahaladzim. Bapak ibu makan tersisa, ya, jangan sampai jadi kifarat dosa. Bagaimana caranya? Istighfar. Ya Allah, ampuni dosaku karena aku makan tidak habis, tersisa. Aku buang ini makanan, aku niatkan untuk makhlukmu yang lain. Kalau makanan yang ibu buang ke tempat sampah dimakan oleh semut, dimakan oleh tikus, tidak ada apa yang namanya dosa buat ibu. Ini dipertanggungjawabkan sampai nanti yaumil kiamah. Enggak sembarangan. Nih awas nih, aku banyak yang tersisa, banyak tercecer. Ya, awas loh, habis banyak hajat, ya, makanan terbuang, istighfar. Ya, biasa aja, pelan-pelan kali, jangan kencang-kencang. Ya Allah, ampuni dosaku ya. Nggak usah, biasa aja. Ya, di rumah juga gitu. Bu, rapikan dulu tuh yang namanya garam, ya, yang namanya gula yang tercecer. Ini hati-hati, sepele memang sepele, tapi menjadi tanggung jawab nanti di hari kiamat. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Ya. Makanya iblis laknatullah kemandang kata anta asgaluhum bil lazati. Kamu ganggu tuh umatnya Muhammad dengan kelezatan, kenikmatan makanan di hari raya. Banyak es krim kebuang, kue bolu kebuang, apalagi kue ketapang, kue bawang, semuanya bis kebuang. Sampai tengik. Betul nggak? Iya. Di zaman kita dulu waktu ngasih anak kecil, itu saking rapinya disimpan, ya mau dikeluarin sayang, akhirnya sampai bulukan. Ada nggak kayak gitu? Oh, banyak. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selepas hari raya, iblis sudah memandangkan peperangan, maka makan makanan hitung dengan sesuai dengan apa yang akan kita makan. Jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Inna mubaziru kana ihwanus syayatin. Sesungguhnya mubazir itu temannya setan. Bil lazati, makanan. Jadi jaga badanmu dengan puasamu. Ular aja Bu mau ganti kulit, dia puasa. Manusia
biar dibersihkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan dia puasa. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, harus kita jaga. Kenapa? Karena musuh kita nyata, jelas, iblis laknatullah dan prajurit-prajuritnya yaitu setan laknatullah alaih. Ya, paham sampai di sini? Insya Allah. Yang kedua, jaga hatimu. Dengan apa kita jaga? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maaf nih ya, kekotoran hati. Penyakit hati itu banyak. Kalau kita mau diungkap, ya, kita mau ungkap tuh penyakit hati. Ada yang namanya sombong karena kekayaan, ada yang namanya sombong karena ilmu, ada yang namanya sombong karena jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Itu gangguan iblis laknatullah tuh. Masuk udah. Ya. Hati-hati. Bis syahwat nih, masuknya nafsu syahwat. Ya, kita kalau udah punya nafsu kan pengennya macam-macam. Ya, ketika Allah sudah cukupkan kebutuhanmu, kamu beranjak pada satu keinginan, maka akan hancur kehidupanmu. Kenapa? Karena kita memaksakan banyak keinginan kita. Nih awas. Ini gangguan yang kedua. Antasgaluhum bil lazati. Yang kedua, wasyahawat. Syahwat kita diganggu. Nafsu kita diganggu. Bukan nafsu birahi aja nih. Semuanya nafsu. Nafsu pengen jadi orang kaya. Nafsu pengen jadi orang hebat. Nafsu pengen jadi orang yang dikenal, disegani. Allah kirim. Manusia ada dalam dirinya. Makanya jaga hatimu dengan zikirmu. Ya, zikir kepada Allah. Walaupun persoalan hidup kita banyak. Siapa sih manusia nggak punya persoalan hidup? Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian kami uji dengan yang namanya keburukan. Kami uji kalian dengan yang namanya kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tugas kita, Bu, ketika kita menjadi orang yang beriman, maka tugas kita allazina yazkurunallaha qiyaman. Maka ketika kita berdiri, kita harus ingat Allah. Ketika kita duduk, harus ingat Allah. Ketika kita berbaring pun harus ingat Allah. Maknanya apa? Ketika kita berdiri, artinya ketika ibu masih cantik-cantiknya, masih muda-mudanya, bapak masih tampan-tampannya, punya jabatan, punya kekayaan, punya segalanya, sombong. Allah karim. Ini udah gak ingat Allah nih. Ya, makanya kembali ingat Allah. Ya, ketika dalam keadaan duduk, saat kita gini nih, ingat Allah. Kita dalam nuansa ingat Allah dalam acara halal bil halal. Halal, kembali kepada yang halal. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kehalalan makanan kita, jaga kehalalan hati kita. Nih, hati-hati. Sombong, iri, dengki, hasud, hasad, semuanya adalah penyakit hati. Bisa dilawan, bisa dibasmi dengan cara apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Baca itu, Bu. Patahin tuh yang namanya tulang punggung setan laknatullah. Kabur itu setan. Udah minggir. Ya, mudah-mudahan kita nih jauhkan dari yang namanya setan laknatullah. Amin. Tapi ingat, setan itu nggak kelihatan. Setan ada dalam diri kita. Innama syaiton yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu sesungguhnya setan itu ada dalam aliran darah manusia. Jadi dia nggak kelihatan, tapi dia mampu melihat kita dan mampu mengganggu kita. Jadi kalau ada orang yang takut sama setan, salah. Tugas setan bukan nakut-nakutin manusia. Ya, Bu. Jadi besok kalau ketemu setan, insya Allah bisa ketemu nggak? Nggak bakalan. Tapi ada rasa takut itu ada. Ya, yang cukup ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu nih. Ya, kebanyakan Ustaz, jangan lewat situ loh. Ada setan. Allah karim. Setan bukan untuk ditakutin. Setan justru untuk kita bisa perangi. Nih Pak Irwan lagi ngomong gini, setan pada denger nih. Iya. Ujiannya lebih berat lagi. Gua aja denger. Gua aja denger. Yang ketiga. Allah karim. Yang ketiga. Antas galuhum bil lazati wasyahawat wasurbil khamar. Ya. Serang tuh yang namanya manusia dengan kelezatan makanan, dengan syahwat, dengan yang namanya minum-minuman keras. Ini cakupannya penjabarannya teramat luas. Jaga badanmu, bersihkan badanmu dengan yang namanya puasa. Lantas kemudian bersihkan hatimu dengan yang namanya zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusianya pasti punya masalah. Tapi sebaik-baik manusia yang punya masalah, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, biar cepat makannya kita nih, ya. Yang namanya kita punya harta, bersihkan hartamu dengan zakatmu. Kalau Bapak punya prinsip keseharian wa mimma razaqnahum yunfikun, dapat duit bagi, dapat duit infak.
Itu ya. Tapi kalau Bapak punya secara global mau menyedekahkan sedekah, infak, zakat ya, kita pakai pola yang 2,5%. Bapak punya gaji dari kantor, dari PT, 2,5% dulu potong. Awas nih, hati-hati. Ini kadang-kadang model kayak kita boro-boro buat sedekah Pak Ustadz ya, yang ada juga masih kurang. Munculkan kesadaran, nggak gampang nih Bu ya. Suami punya gaji 5 juta, 2,5% dari 5 juta berarti cuma 125.000. Keluarin dulu, bersihin dulu ya, jangan kita telan lagi, makanya itu nggak berkah. Allah karim, nggak gampang loh Bu ya, nggak gampang ini persoalan. Semuanya harus kita kembalikan dengan syariat yang telah Allah tentukan untuk kita. Nggak ada orang yang sedekah, nggak ada orang yang infak, nggak ada orang yang zakat dia jatuh miskin. Ya, semuanya akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan uangnya, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti dia menanam benih, yang satu menjadi 7 jadi 100 berkali lipat ya, sampai Allah tutup closing ayat ini, yudhaifu liman yasha wallahu yudhaifu liman yasha. Allah berkehendak memberikan balasan lebih dari 1/700, bahkan lebih Allah kasih pahalanya. Ingat ini perumpamaan orang-orang yang menginfakkan di hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hartamu dengan zakatmu, bersihkan hartamu dengan infak, bersihkan hartamu dengan sedekah. Ini buat bapak-bapak nih, ini terapan ilmu Pak ya. Subuh biasain bawa duit 1.000 aja minimal ya, kalau bisa 2.000 yang kelihatan sekarang ya. Infak tuh ya, di masjid mau berangkat sholat subuh ada kotak amal infak. Ini akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatnya. Kenapa? Karena di perempat malam ya, di akhir malam itu malaikat Allah turunkan untuk menyaksikan bagaimana rutinitas kehidupan seorang hamba dalam takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita mulai dari sekarang ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Jaga hartamu dengan zakatmu. Yang terakhir ya, biar cepat, jaga dosamu ya, bersihkan dosamu dengan istighfar, mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sempurna ya, nggak ada kita nih di antara kita yang sempurna. Hebat orang ada yang sempurna, dia yang sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Model kita udah pasti banyak salah, model kita udah pasti banyak khilaf, model kita udah pasti banyak dosa. Tugas kita adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa raih yang namanya surga. Surganya Allah luasnya langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi badan kita dijaga, harta kita dijaga dengan cara apa? Puasa, zakat. Maka Allah ganti, Allah bayar itu semua dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah beli tuh yang nama jiwa raga, badannya manusia yang beriman, hartanya orang-orang yang beriman. Dengan apa? Bi annalahumul jannah, dengan surga yang Allah berikan kepada mereka. Insyaallah nih RT 1 semuanya, orang-orang yang hadir, mudah-mudahan dijaga dari yang namanya gangguan iblis laknatullah. Pokoknya kalau ada serangan kunci satu tuh. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Kabur tuh setan insyaallah. Ya ini ilmu, enggak sembarangan. Tapi dengan satu keyakinan. Insyaallah setiap lafaz yang kita ucapkan dengan kalimat doa dalam sepanjang hidup kita, satu saja kalimat doa itu diangkat ke arsy Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan berjadi nilai, bermanfaat baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan badan kita, dosa kita sekali lagi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita, ditetapkan iman Islam kita, istiqomah iman, istiqomah ibadah kita. Mudah-mudahan selamat sukses dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah.
Mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan buat saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saat ini punya masalah, mudah-mudahan Allah angkat masalahnya. Yang mudah-mudahan saat ini punya tujuan, punya hajat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sukses dunia dan akhirat kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna wa du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashyu'ana wa ta'abbudana wa tammim tafsirana ya Allah ya Allah ya ilahal alamin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka as-sihhatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna minal bala wal waba wal ghala wal qahti wa jamil amradi wal mautil fuj'ati wat ta'uni ma la yakshibu ghairuka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara inti telah disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Irwan Kurniawan yang telah menyampaikan beberapa kajian ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sebelum